Shalom dan salam sehat. Semoga kita semua adalah dalam keadaan yang sehat karena tuntunan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan memahami firman Tuhan melalui roti hidup Jemaat Immanuel Batakan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas kasih dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan sudah menuntun menyertai kami hingga pada saat ini. Saat ini Tuhan, kami akan membaca memahami firman kebenaran-Mu. Kuasai hati kami, terangi setiap hati kami, sehingga firman kebenaran-Mu boleh kami pahami di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami datang berdoa kepadamu. Amin. Firman Tuhan menjadi pembacaan kita terambil dari Daniel pasal 9 ayat 1 hingga ayat yang ke-14. Firman Tuhan berbunyi demikian, doa Daniel. Pada tahun yang pertama pemerintahan Darius anak Ahasuerus dari keturunan orang Midian yang telah menjadi raja atas kerajaan orang Kasdim. Pada tahun pertama kerajaannya itu aku Daniel memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan memohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Maka aku memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku demikian. Tuhan Allah yang besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau serta berpegang pada perintah-Mu. Kami telah berbuat dosa dan salah, kami telah berlaku fasik, telah memberontak, kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu, dan kami tidak taat kepada hamba-hamba-Mu, para nabi yang telah berbicara atas nama-Mu, kepada raja kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada bapak-bapak kami, dan kepada segenap rakyat negeri. Ya Tuhan, Engkaulah yang besar, tetapi patutlah kami malu seperti pada hari ini, kami orang-orang Yehuda penduduk kota Yerusalem dan segenap orang Israel, mereka yang dekat dan mereka yang jauh dari segala negeri kemana Engkau telah membuang mereka, oleh karena mereka berlaku murtad terhadap Engkau. Ya Tuhan kami, raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami, dan bapak-bapak kami patutlah malu, sebab kami telah berdosa terhadap Engkau. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia dan tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikannya kepada kami dengan perantaraan para nabi dan hamba-hambanya. Segenap orang Israel telah melanggar hukum-Mu dan menyimpang karena tidak mendengarkan suara-Mu. Sebab itu kami telah dicurahkan ke atas kami kutuk dan sumpah yang tertulis dalam kitab Taurat Musa hamba Allah itu, sebab kami telah berdosa terhadap Dia dan telah ditetapkannya firman-Nya yang diucapkannya terhadap kami dan terhadap orang-orang yang telah memerintah kami, yakni bahwa akan didatangkannya kepada kami malapetaka yang besar yang belum pernah terjadi di bawah semesta langit seperti di Yerusalem. Seperti yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, segala malapetaka ini telah menimpa kami dan tidak memohon belas kasihan Tuhan Allah kami dengan berbalik dari segala kesalahan kami dan memperhatikan kebenaran daripada-Mu. Sebab itu Tuhan bersikap dengan malapetaka dan mendatangkannya kepada kami, karena Tuhan Allah kami adalah Allah adil dalam segala perbuatan yang dilakukannya, tetapi kami tidak mendengarkan suaranya. Amin. Dari pembacaan kita, judulnya Aku Mengaku. Saudara-saudara kekasih-kekasih Tuhan, setiap orang pernah melakukan kesalahan yang kemudian hari membuat ia merasa bersalah, bahkan merasa berdosa terhadap Tuhan. Sebagian orang masih menyimpan perasaan itu begitu lama. Perasaan bersalah dan perasaan berdosa yang disimpan begitu lama tentu memunculkan beban yang mendalam, bahkan menimbulkan akibat bagi orang-orang di sekitarnya juga.
Perasaan bersalah itu bisa dilegakan dengan sebuah pengakuan. Tidak harus mengaku di depan banyak orang, tidak perlu pula mengaku di depan tokoh agama. Tetapi paling penting adalah pengakuan di hadapan Allah dengan kesungguhan hati. Itulah yang mendatangkan kelegaan. Saudara-saudara, demikianlah yang dilakukan oleh Daniel. Ia mengaku kepada Allah segala kesalahan dan kekurangannya di dalam doanya. Daniel menyadari betapa besarnya kesalahan yang diperbuat oleh bangsa Israel kepada Allah. Karena perasaan bersalah, Daniel berpuasa, memohon ampun dan mengenakan kain ungu sebagai simbol penyesalannya. Daniel tersungkur memohon ampun kepada Allah karena Daniel percaya bahwa Allah memegang perjanjian terhadap mereka yang mengasihi dan berpegang pada perintahnya. Saudara, belum terlambat bagi kita bahwa banyak yang punya beban berat dalam perjalanan hidup yang masih menyimpan kesalahan. Tetapi percayalah bahwa Allah akan memberikan kelegaan kepada kita ketika kita mau mengakui kelemahan di hadapan Allah dengan kesungguhan hati dan dengan kerendahan hati. Beruntungnya kita punya Allah yang begitu mengasihi kita. Ini juga tugas kita untuk mengasihi Allah dengan tidak terus-menerus mengulang setiap kesalahan yang sama dalam hidup kita. Semoga Tuhan menolong kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Kami menghampiri hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Betapa besar kasih-Mu yang sudah kami alami. Tuhan sudah menuntun menyertai kami, di mana di dalamnya ya Tuhan kami sudah membaca, merenungkan firman kebenaran-Mu. Kiranya firman kebenaran-Mu itu Tuhan boleh kami pahami di dalam kehidupan kami, boleh kami pakai sebagai tuntunan, pedoman di dalam kami menjalani setiap kehidupan kami. Bapa di dalam surga, kami mendoakan sidang jemaat-Mu. Kiranya Tuhan senantiasa menolong memberkati kami semua, memberikan kekuatan, kesehatan, hikmat kepada kami semua di dalam menjalani setiap kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami semua. Kami mendoakan pemerintah Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa memberikan hikmat, kearifan, kebijaksanaan, sehingga pemerintah tetap memerintah negara ini dengan baik dan aman. Dan kami sebagai anak-anak Tuhan akan tetap menyebarkan firman kebenaran-Mu dimanapun kami berada. Kehidupan kami selanjutnya Tuhan kami menserahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Ini doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami datang berdoa kepada-Mu. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas
kesakitan tidak